miris lah. Kenapa? Karena kalau menyangkut angka penjualan di situ lebih dari 7 pun itu laku. Artinya mereka sepertinya ada sebuah permainan soal masalah di angka. Karena sering memang kita lakukan seperti itu. Harganya sebenarnya di situ dua, contohnya ada di dekat situ pernah jadi kejadian dari tersangka pemohon lelang tersebut. Jadi ini juga kalau kita mau jujur di angka pengganti itu 7, sekian M. Bisa dilelang. Kenapa itu dilelang? Karena 6 M. Padahal sebenarnya lebih dari 7 pun itu laku. Banyak kecurigaan ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya pikir ini juru lelang dengan pemohon lelang sepertinya ada sesuatu atau something yang merugikan pemilik. Apalagi ini dikatakan kalimat loh, berarti ada dengan sengaja kira-kira begitu. Ya, kalau saya berpikir kan ini sengaja ini ditambah dengan ketentuan. Kalau kita lihat pasal 18 cuma satu dengan ketentuan di situ. Pasal 1B, pasal 2, pasal 3 hanya satu ketentuan. Ini udah 2 dengan ketentuan. Loh, ini bukan pasal 18 lagi bahasanya gitu. Nah, jadi biasanya kalau mengacu pada undang-undang yang dirampas itu atau yang disita itu harus ada dalam proses penyidikan atau penuntutan atau peradilan atau termasuk menjadi diktum dalam putusan pengadilan itu. Nah, ini tidak. Kami selaku kuasa hukum, tindakan penyitaan atau perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti yang dilakukan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Alasannya, pertama, karena putusan perkara RE SIH baik mengenai pidana pokok maupun pidana tambahan uang pengganti telah tuntas dieksekusi dengan pidana penjara 12 tahun yang meliputi pidana pokok 8 tahun dan pidana tambahan selama 4 tahun karena RE tidak membayar pidana tambahan uang pengganti sebesar 7,7 miliar lebih. Kedua, surat KPK RI berupa surat perintah penyitaan dalam rangka eksekusi pembayaran pengganti nomor sprint titik P3 dan seterusnya tanggal 29 Mei 2015 mengutip secara berbeda atau tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Jadi kalau putusan pengadilan ini memang agak agak hati-hati kita membacanya. Putusan pengadilan ini bunyinya begini: menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 7,7 miliar lebih dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi pengganti tersebut. Dan dalam hal ini terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4 tahun. Inilah redaksi putusan pengadilan. Nah, kemudian di surat perintah penyitaan itu berubah menjadi menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 7,7 miliar lebih dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan. Nah, di sini perubahannya. Sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, dan dengan ketentuan dalam hal terpidana putusan Mahkamah Agung RI nomor 162.K dan seterusnya, junto putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan nomor 18/Pit-Sus dan seterusnya, junto putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor 37/Pit dan seterusnya, KPT dan seterusnya, atas tanah dan bangunan milik penggugat, dan kemudian atas permintaan almarhum Esron Samosir menerbitkan sertifikat pengganti serta menghancurkan rumah permanen milik penggugat dan menggantinya dengan bangunan Juliana Yukiko Andriani Pardede atau istri dan Monang Christian Samosir atau anak yang beralamat di Jalan Penyambungan nomor 19 Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Manak Siantar sebagai tergugat 4. Gugatan tersebut tercatat di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam register perkara nomor
73 garing PDT titik G garing 2023 garing PN PMS, dan sidang pertama segera akan dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB. KPK di Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena dianggap telah melakukan penyitaan atau perampasan secara melawan hukum atas tanah dan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Sutomo nomor 10, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Milik kliennya Insinyur Robert Edison Siahaan atau Rey Siahaan, mantan wali kota Pematang Siantar periode 2005-2010.